Haleluya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang seusia dengan saya sudah 56 tahun. Barangkali nama John Lennon, John Lennon tentunya sudah tidak asing lagi. Dia seorang superstar dan mega bintang di zamannya. Dengan Beatles-nya, dengan The Beatles-nya, John Lennon melejit. Dia kaya, dia populer. Tetapi John Lennon termakan oleh omongannya sendiri ketika memberi pernyataan bahwa The Beatles lebih terkenal, lebih populer daripada Yesus Kristus. Ya, kalau John Lennon memberi pernyataan membandingkan The Beatles lebih terkenal dengan yang lainnya, saya kira tidaklah mengapa. Tetapi parameter yang dia sampaikan itu adalah The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Nah, saudaraku, entahkah pernyataan yang disampaikan John Lennon ini hanya sekedar gurauan, atau karena nafsu serakah, ingin memperoleh popularitas yang lebih lagi, sampai akhirnya dia memberi pernyataan seperti itu. Dan memang betul, pada akhirnya John Lennon memang semakin terkenal. Tetapi maaf kata, dia semakin terkenal bukan karena lantaran The Beatles-nya. John Lennon terkapar, bersimbah darah, dan nyawanya tidak tertolong lagi. Karena apa? Karena beberapa butir peluru menembus kepala dan tubuhnya. Beberapa koran dan mass media di seluruh dunia memang memberitakan kematian John Lennon yang sangat mengenaskan. Dan lebih tragis lagi, ternyata si pembunuh John Lennon ini adalah penggemarnya yang sangat fanatik dengan penampilan John Lennon. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak kejatuhannya di dalam dosa, manusia memang cenderung menjadi makhluk yang tidak pernah puas dengan keberadaannya. Segala sesuatu yang telah dimiliki dan yang berhasil diraih terasa masih kurang jika dibandingkan dengan orang lain. Ketidakpuasan memang kadang bisa menjadi hal yang positif karena memacu semangat seseorang untuk bisa mencapai sukses. Tetapi ketidakpuasan juga bisa menjadi hal negatif, sehingga manusia akan melakukan segala cara, halal ataupun tidak halal, supaya bisa meraih impian. Nah, rasa tidak puas itu sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam hati manusia itu ada sisi-sisi yang kosong. Nah, kekosongan ini sebenarnya yang
bisa mengisi adalah Allah sendiri. Jadi rasa ketidakpuasan itu yang bisa mengisinya adalah kehadiran yang maha kuasa. Maka kalau seseorang bisa menikmati persekutuan dengan yang maha kuasa, maka dia bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah, Anda dan saya memang bukan John Lennon, tetapi kebanggaan secara berlebihan terhadap apa yang kita raih dan yang kita miliki dapat menjadi alat iblis untuk menjerumuskan kita dalam dosa kesombongan. Kita berpikir bahwa kesuksesan yang dapat kita raih adalah hasil jerih, lelah, dan kekuatan tangan kita. Kita tidak menyadari bahwa hidup kita dan apa yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Akibatnya kita begitu sombong dan tidak sadar bahwa kita pun akan binasa dengan segala kebanggaan yang kita miliki. Kita ingat sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-12 pasal 2 ayat yang ke-17. Nabi Yesaya mengingatkan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Itulah sebabnya pesan saya, jangan sombong ya. Tuhan memberkati.